Yang paling melelahkan bukan bertengkar, tapi berpura-pura baik-baik saja. Izinkan saya memulai episode ini dengan satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Tidak semua hubungan yang terlihat tenang itu sehat. Banyak orang datang ke usia dewasa, usia 40, 50, bahkan 60 tahun, dengan membawa satu kebanggaan kecil. Mereka tidak lagi bertengkar seperti dulu, tidak lagi ribut soal hal-hal sepele, tidak lagi marah-marah seperti pasangan muda. Namun yang sering tidak mereka sadari adalah satu hal. Ketenangan itu kadang bukan tanda kedewasaan, melainkan tanda kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Ada fase dalam hubungan ketika seseorang tidak lagi bertanya, tidak lagi mengeluh, tidak lagi mengungkapkan isi hatinya. Bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena ia sudah tidak punya tenaga untuk berharap. Dan inilah yang ingin kita bicarakan hari ini. Tentang berpura-pura baik-baik saja, tentang tersenyum agar suasana tetap aman, tentang diam supaya tidak menambah masalah, dan tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh jiwa kita untuk semua kepura-puraan itu. Kelelahan yang tidak pernah diungkapkan. Kelelahan emosional itu berbeda dengan lelah fisik. Kalau lelah fisik, kita bisa tidur, beristirahat, atau mengambil cuti. Namun lelah emosional muncul ketika hati kita bekerja terus-menerus tanpa pernah benar-benar didengar. Ia muncul ketika kita berkali-kali menjelaskan perasaan, tapi selalu dianggap berlebihan. Kita mencoba jujur, tapi responsnya selalu defensif. Kita berharap dipahami, tapi justru disuruh sabar saja. Di titik tertentu, jiwa manusia akan memilih satu mekanisme bertahan hidup. Diam. Diam bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena terlalu banyak yang sudah pernah dikatakan, dan semuanya seolah hilang tanpa bekas. Dan sejak saat itu, seseorang mulai belajar berpura-pura baik-baik saja. Senyum yang menyembunyikan kekosongan. Ada senyum tulus. Ada senyum sopan. Dan ada senyum yang dipakai sebagai tameng agar hubungan tetap berjalan. Senyum jenis terakhir ini biasanya muncul dalam hubungan yang sudah lama berjalan. Senyum yang berkata, "Aku tidak apa-apa." Padahal di dalam hati sedang berkata, "Aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan." Orang yang berpura-pura baik-baik saja sering dianggap kuat. Padahal kenyataannya, merekalah yang paling sering mengalah, paling sering menekan perasaan, dan paling jarang diperhatikan kebutuhannya. Dan ironisnya, semakin pandai seseorang berpura-pura baik-baik saja, semakin jarang orang lain menyadari bahwa ia sebenarnya sedang terluka. Hubungan tanpa ribut tapi juga tanpa keintiman. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang berani menghadapi konflik dengan jujur. Ketika dua orang berhenti bertengkar bukan karena saling memahami, tetapi karena salah satunya memilih diam demi kedamaian semu, maka yang hilang pertama kali adalah keintiman emosional. Percakapan menjadi seperlunya. Sentuhan menjadi kebiasaan bukan kebutuhan. Kehadiran menjadi rutinitas, bukan kerinduan. Dan banyak pasangan berkata, "Kami baik-baik saja kok." Padahal yang mereka maksud sebenarnya adalah, kami sudah berhenti berharap lebih. Mengapa kita memilih berpura-pura baik-baik saja? Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih berpura-pura baik-baik saja. Takut konflik akan membuat hubungan berakhir? Takut dianggap terlalu sensitif? Takut suasana menjadi tidak nyaman? Takut dianggap tidak bersyukur? Namun alasan yang paling sering saya temui adalah satu. Takut kejujuran tidak akan mengubah apapun. Saat seseorang merasa suaranya tidak lagi berpengaruh, ia akan berhenti berbicara dan mulai bertahan dengan caranya sendiri. Masalahnya bertahan dengan mematikan perasaan bukan solusi jangka panjang.
itu hanya menunda luka, bukan menyembuhkannya. Dampak jangka panjang bagi jiwa. Berpura-pura baik-baik saja dalam waktu lama akan meninggalkan jejak yang dalam. Mudah lelah tanpa sebab jelas, mudah merasakan bahagia meski hidup stabil, kehilangan gairah dalam hubungan, merasa sendirian meski tidak sendiri. Ini bukan karena Anda lemah. Ini karena jiwa Anda terlalu lama menahan beban yang seharusnya dibagi. Langkah kecil untuk jujur pada diri sendiri. Langkah pertama bukan menuntut pasangan berubah. Langkah pertama adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Akui bahwa Anda lelah. Akui bahwa Anda kecewa. Akui bahwa Anda tidak baik-baik saja. Kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian yang paling sunyi, tetapi juga yang paling menyelamatkan. Izinkan saya menutup episode ini dengan satu kalimat penting. Hubungan tidak rusak karena terlalu jujur, tetapi karena terlalu lama berpura-pura. Jika hari ini Anda merasa lelah menjaga ketenangan, mungkin yang Anda butuhkan bukan istirahat dari pasangan, melainkan keberanian untuk kembali menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saya Dr. Rahayu. Sampai kita bertemu di episode berikutnya.